Nama saya Cici Nurul Samsia dari Prodi D3 Farmasi tingkat 1 kelas B. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang obat. Namun sebelumnya, saya akan menjelaskan sedikit tentang farmasi. Farmasi dalam bahasa Yunani yaitu pharmakon, yang artinya medika atau obat. Dan ilmu resep adalah ilmu yang mempelajari tentang cara pengadaan obat-obatan menjadi bentuk tertentu hingga siap digunakan sebagai obat. Ilmu resep sendiri sudah ada sejak adanya penyakit. Manusia sebagai makhluk yang berakal selalu mencari jalan keluar untuk menghadapi masalahnya. Dalam hal ini, manusia mencari cara untuk mencegah dan mengobati penyakit yang dialaminya maupun orang-orang di sekitarnya. Banyak ilmuwan yang berjasa dalam bidang ini, seperti Hippocrates dan Galen. Nah, ilmu farmasi sendiri baru diresmikan menjadi ilmu pengetahuan pada abad ke-17 di Prancis. Pada tahun 1797 didirikan sekolah pertama farmasi di Prancis dan mulai diterbitkan buku-buku tentang farmasi seperti buku pelajaran, majalah, dan farmakope. Perkembangan farmasi di Indonesia sudah dimulai sejak zaman penjajahan Belanda, di mana undang-undang dan pedoman yang digunakan pada saat itu adalah semuanya berkiblat pada Belanda. Sejak Indonesia merdeka, undang-undang dan pedoman yang dianggap masih cocok tetap digunakan. Tapi undang-undang yang dirasa tidak cocok tidak digunakan lagi. Baru pada tahun 1962, akhirnya Negara Republik Indonesia mengeluarkan Farmakope Indonesia yang pertama, sehingga Farmakope Belanda tidak digunakan lagi, namun masih tetap digunakan sebagai referensi. Selanjutnya, apa itu obat? Obat adalah satuan tunggal atau campuran yang digunakan untuk mencegah, mengobati, maupun mengurangi penyakit ataupun gejala penyakit. Apa pengertian obat secara khusus? Pengertian obat secara khusus ada 7. Yang pertama yaitu obat jadi. Obat jadi adalah obat murni yang secara teknisnya sesuai dengan Farmakope Indonesia. Yang kedua yaitu obat paten. Obat paten adalah obat jadi yang mempunyai nama dagang atas nama yang membuat atau yang dikuasakannya, dan bentuk kemasannya yaitu sesuai dari pabrik yang membuatnya. Yang ketiga yaitu obat baru. Obat baru adalah obat yang berkhasiat namun belum terlalu dikenal luas. Yang keempat yaitu obat asli. Obat asli adalah obat yang berasal dari bahan-bahan alam Indonesia dan diolah secara sederhana. Yang kelima yaitu obat tradisional. Obat tradisional adalah obat-obat yang berasal dari bahan alam ataupun campuran bahan alam, di mana dalam proses pembuatannya merupakan ilmu yang diturunkan secara turun-temurun. Yang keenam
yaitu obat esensial. Obat esensial adalah obat yang digunakan untuk penyuluhan kesehatan masyarakat. Dan yang ketujuh yaitu obat generik, di mana obat ini nama resminya tercantum dalam farmakope serta zat-zat yang dikandungnya. Bagaimana penggolongan obat? Penggolongan obat pun dibagi menjadi 7. Yang pertama, penggolongan obat menurut kegunaannya. Menurut kegunaannya, obat dibagi menjadi 3. Yang pertama, untuk menyembuhkan. Yang kedua, untuk mencegah. Dan yang ketiga, untuk diagnosis. Selanjutnya yang kedua, menurut cara penggunaannya. Obat menurut cara penggunaannya dibagi menjadi 2. Yang pertama, untuk penggunaan dalam, di mana obat yang termasuk untuk obat yang dikonsumsi atau penggunaan dalam diberi etiket berwarna putih. Yang kedua yaitu obat untuk penggunaan luar, di mana obat-obatan yang akan digunakan untuk luar diberi etiket berwarna biru. Apa kegunaan pemberian warna etiket? Tentu saja agar tidak tertukar. Selanjutnya yang ketiga, yaitu menurut cara kerjanya. Menurut cara kerjanya, obat dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu lokal, di mana obat hanya bekerja pada jaringan tertentu saja. Yang kedua yaitu sistemik, di mana obat didistribusikan pada seluruh tubuh. Selanjutnya yang keempat yaitu menurut undang-undang. Obat menurut undang-undang dibagi menjadi 5. Yang pertama yaitu narkotika, di mana obat-obatan yang mengandung narkotika ini bisa menimbulkan ketergantungan dan ketagihan. Sehingga penggunaan obat yang mengandung narkotika harus diawasi oleh dokter dan harus sesuai dengan resep dokter tersebut. Yang kedua yaitu psikotropika, di mana obat ini bisa mempengaruhi proses mental, memberi ketenangan. Selanjutnya yaitu obat keras. Obat-obatan yang termasuk obat keras dalam kemasannya tercantum logo seperti ini, yaitu lingkaran merah dengan garis tepi warna hitam serta huruf K di tengahnya. Obat keras ini hanya bisa dibeli dengan resep dokter, serta cara penggunaannya sesuai dengan resep dokter. Selanjutnya ada obat bebas terbatas, di mana setiap obat yang termasuk dalam obat bebas terbatas dalam kemasannya tercantum logo seperti ini, yaitu lingkaran biru dengan garis tepi berwarna hitam. Obat bebas terbatas adalah obat keras yang bisa dibeli tanpa resep dokter. Untuk penggunaannya sendiri bisa digunakan sesuai dengan yang tercantum dalam kemasannya. Selanjutnya yaitu obat bebas, di mana obat yang termasuk obat bebas memiliki logo seperti ini pada kemasannya, yaitu lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam. Obat bebas adalah obat yang bisa dibeli oleh siapa saja dan tidak membahayakan penggunanya. Untuk cara mengkonsumsinya yaitu sesuai dengan yang dianjurkan pada kemasan. Selanjutnya yang kelima yaitu menurut sumber obat. Menurut sumber obat dibagi menjadi 5. Yang pertama dari tumbuhan, contohnya minyak jarak. Yang kedua dari hewan, contohnya dari ikan. Yang ketiga yaitu mineral, contohnya vaselin. Yang keempat yaitu dari mikroba, contohnya antibiotik. Dan yang kelima yaitu sintesis, contohnya kanker sintesis. Selanjutnya yang keenam,
Menurut bentuk sediaan. Menurut bentuk sediaan, obat dibagi menjadi 3. Yang pertama, bentuk padat. Contoh dari obat-obat yang berbentuk padat seperti serbuk, kapsul, pil, dan contoh lainnya. Yang kedua yaitu bentuk setengah padat. Contohnya pasta, gel, krim, dan lainnya. Dan yang ketiga yaitu bentuk cair. Contohnya sirup, obat tetes mata, dan contoh lainnya. Yang terakhir yaitu yang ketujuh, obat menurut fisiologis dan biokimia dalam tubuh dibagi menjadi 3. Yang pertama, obat farmakodinamis, di mana obat ini bekerja pada tuan rumah untuk mempercepat atau memperlambat fisiologis pada tubuh. Yang kedua, obat kemoterapeutik, di mana obat ini bisa membunuh parasit ataupun kuman yang ada pada tubuh tuan rumah. Dan yang ketiga yaitu obat diagnostik, di mana obat ini digunakan untuk mendiagnosa atau pengenalan penyakit. Kesimpulan dari paparan saya yaitu obat digunakan untuk menyembuhkan, mencegah, dan mengurangi penyakit ataupun gejala penyakit. Pengertian obat secara khusus dibagi menjadi 7, yaitu obat jadi, obat paten, obat asli, obat tradisional, obat baru, obat esensial, dan obat generik. Penggolongan obat pun dibagi menjadi 7, yaitu menurut kegunaan, menurut cara penggunaan, menurut cara kerja, menurut undang-undang, menurut sumber obat, menurut bentuk sediaan, dan menurut fisiologis dalam tubuh. Bagi kita yang mengalami penyakit ringan, kita bisa membeli obat bebas terbatas ataupun obat bebas. Namun, jika penyakit itu tidak segera hilang, dianjurkan untuk segera memeriksakan diri ke dokter. Namun, untuk penyakit yang berat, dianjurkan langsung pergi ke dokter dan membeli obat sesuai dengan resep dokter. Semoga kita selalu sehat. Karena sehat itu mahal, kita harus selalu menjaga diri kita untuk mengonsumsi makanan yang sehat, olahraga yang rutin, dan tidur yang cukup. Sekian pemaparan dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Apabila ingin menyampaikan saran dan kritik, kalian bisa sampaikan di kolom komentar. Sekali lagi, terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.